Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kohar. Saya dari Instrumentasi Kilang 2B dengan NIM 191440001. Kali ini saya akan mempresentasikan materi komunikasi data tentang media transmisi jaringan. Mengenal media transmisi jaringan. Yang dibutuhkan media transmisi jaringan supaya terhubung ke sistem jaringan yaitu ada dua. Satu, koneksi secara fisik. Dua, koneksi secara logis. Selanjutnya, koneksi secara fisik. Koneksi secara fisik tidak jauh dengan yang namanya komponen jaringan agar dapat terhubung ke jaringan komputer. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu 1. PC personal komputer, 2. NIC network interface card, 3. network media, 4. peralatan jaringan. Selanjutnya, 1. PC personal komputer dapat berupa desktop, laptop, dan gadget. Ini adalah gambaran tentang PC personal komputer. Ada Blu-ray, DVD, CD, hard disk drive, ada sound card. Selanjutnya, berikut contoh komponen-komponen yang ada di PC, yaitu CPU, hard disk drive, 3 microprocessor, 4 RAM atau ROM, 5 power supply, 6 network interface card, 7 video, 8 audio. Selanjutnya, NIC atau NIC network interface card, yaitu untuk menghubungkan suatu device ke jaringan. 2. Sebagai layer fisikal dalam OSI model. 3. Network media, untuk mentransmisikan data dari klien ke server atau dari klien atau dari aplikasi ke aplikasi. 2. Network media dibagi menjadi 2, yaitu 1 kabel 2 wireless. Kabel berupa tembaga, misal coaxial, UTP, STP. Wireless berupa gelombang radio, misal Bluetooth, Wi-Fi, NIC wireless, USB wireless. Selanjutnya, transmisi media dibagi menjadi 2, guided dan unguided. Guided media dibagi menjadi 3, twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable. Selanjutnya, media transmisi guided kepastiannya tergantung dari jarak dan sistem transmisi. Medianya dari titik satu ke titik lainnya atau LAN. Jenis yang sering digunakan twisted pair, coaxial cable, dan fiber optic. Twisted pair, kawat yang dibungkus dengan pelindung kertas. Jenis ini yang banyak digunakan dan yang paling hemat. Biasanya digunakan sebagai media transmisi jaringan telepon dalam gedung. Selanjutnya, twisted pair, kawat yang dibungkus dengan pelindung kertas. Jenis ini yang banyak digunakan dan yang paling hemat. Biasanya digunakan sebagai media transmisi jaringan telepon dalam gedung. Selanjutnya, UTP cat 3 dan 5. Tahun 1991, Electronic Industrial Association menerbitkan standar EIA 586, Commercial Building Telecommunication Cabling Standard. Rancangan LAN beroperasi 1 Mbps dan saat berjalan menjadi 100 Mbps. Selanjutnya, tahun 1995 telah muncul EIS 568A. Ada 3 kategori EIA 568A. 1. Kategori 3, kabel UTP
menghubungkan hardware yang karakteristik transmisinya ditetapkan sampai 16 MHz. Kategori 4, kabel UTP menghubungkan hardware yang karakteristik transmisinya ditetapkan sampai 20 MHz. Kategori 5, kabel UTP menghubungkan hardware yang karakteristik transmisinya ditetapkan sampai 100 MHz. Selanjutnya, kabel koaksial terdiri dari konduktor silinder, konduktor dalam, konduktor terluar. Konduktor silinder melindungi kawat konduktor dalam tunggal. Konduktor dalam dibungkus dengan konduktor kawat jaringan maupun penyekat dalam. Konduktor terluar terlindung oleh suatu pelindung. Selanjutnya, aplikasi terpenting. 1. Distribusi siaran televisi. 2. Transmisi telepon jarak jauh. 3. Penghubung sistem komputer jangkauan pendek. 4. LAN. Selanjutnya, kabel koaksial mulai disaingi oleh serat optik, gelombang mikroterestrial, 3. Satelit. Selanjutnya, gangguan utama terhadap kinerja koaksial kabel. 1. Atenuasi. 2. derau suhu. 3. derau intermodulasi. Selanjutnya, peralatan jaringan yang digunakan ketika membangun sistem jaringan komputer, yaitu ada 5. 1. Repeater. 2. hub. 3. switch. 4. brick. 5. router. Selanjutnya, 1. repeater sebagai penguat sinyal. Ini adalah gambaran dari repeater dan hub. Media kabel yang digunakan UTP Cat 5, panjangnya 100 meter, atau UTP Cat 6, panjangnya 200 meter. Selanjutnya, hub atau bisa menghubungkan beberapa komputer dan peralatan lain. Setelah terhubung dalam satu jaringan, maka peralatan tersebut dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Misalnya bertukar data, file, sharing printer. Port yang bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat yaitu 4 port, 8 port, atau bisa lebih. Selanjutnya, switch dibagi menjadi 2. 1. Switch manageable. 2. Switch unmanageable. 1. Switch unmanageable digunakan untuk menghubungkan berbagai device sehingga menjadi satu jaringan. Bersifat statis, kita tidak bisa mengatur lalu lintas datanya. 2. Switch manageable mempunyai sistem operasi, jadi kita bisa mengatur lalu lintas datanya. Lebih mahal dibanding switch biasa. Selanjutnya, brick atau digunakan untuk menghubungkan jaringan satu ke jaringan lain dalam satu network untuk menghubungkan dua jaringan tipe Ethernet yang berbeda. Fungsi brick yaitu menghubungkan dua LAN sejenis dari jaringan yang kecil ke besar, misal ketika berlangganan IP publik. 2. Bisa digunakan sebagai router. Selanjutnya, router digunakan untuk menghubungkan dua jaringan berbeda dengan berkomunikasi antara jaringan satu dengan yang lain. Ini gambarannya. Jenis tipe-tipe dari koneksi fisik pada jaringan komputer. 1. Bus. 2. Star. 3. Ring. 4. Extended star. 5. Mesh. Ada 3 tata cara pemasangan kabel UTP, yaitu 1. Straight through, 2. crossover, 3. rollover. Selanjutnya, pemasangan kabel dengan cara straight through untuk menghubungkan jaringan berbeda, misal menghubungkan PC dengan hub, switch, dan router. Gambar contoh konfigurasi kabel. 2. Pemasangan kabel dengan cara crossover untuk menghubungkan peralatan jaringan yang sejenis, misal PC to PC, hub to hub. Selanjutnya, pemasangan kabel dengan cara rollover, jenis pengabelan yang digunakan untuk tujuan khusus atau tujuan tertentu, misal untuk aktivitas konfigurasi router. 2. Koneksi secara logis, misal bagaimana cara serta aturan supaya informasi dikirim melalui media. 2. Sebuah jaringan
Komputer mengikuti standar baku secara internasional. 3. Jaringan komputer adalah gabungan dari beberapa protokol. Tujuannya bagaimana data yang dikirim sampai ke tujuan. 4. Contoh-contoh protokol. TCP, IP, Filetibus, Profibus, Modbus. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.